Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Emal Muhammad Alfi Syariandana, NIM 242553117. Saya mahasiswa pasca sarjana S2 di ULM Universitas Lambung Mangkurat jurusan PSDAL. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang review saya terhadap jurnal yang berjudul Analisis Life Cycle Assessment atau LCA baterai pada kendaraan. Jurnal ini jurnal TNI Angkatan Udara volume 1 nomor 3 tahun 2022. Penulis yaitu Ica Fahmi, Tri Sulistyo, Muhammad Maulani, dan Fajar Gunawan Afandi, Nugroho Adi Sasongko, dan Doni Yosgiantoro. Latar belakang, peran penting baterai dalam mendukung dekarbonasi sektor energi, terutama dalam penyimpanan energi untuk kendaraan listrik dan jaringan listrik yang sekarang juga semakin ramai dan semakin banyak digaungkan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Meskipun baterai isi ulang sangat penting untuk mencapai tujuan ini, ada tantangan dalam hal dampak lingkungan yang juga harus kita perhatikan, terutama dari sisi produksi dan limbahnya atau pembuangannya. Penilaian siklus hidup atau LCA atau Life Cycle Assessment digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan dari berbagai aspek yang kita bahas dari baterai ini, mulai dari ekstraksi bahan, manufaktur, hingga pembuangan atau daur ulang. Pada penelitian ini menyoroti bahwa belum ada konsensus yang jelas terkait bagaimana dampak lingkungan baterai seharusnya dianalisis, karena adanya perbedaan metodologi dalam berbagai studi. Selain itu, jurnal ini memberikan rekomendasi bagaimana studi LCA di masa depan dapat lebih akurat dan relevan dalam mengevaluasi dampak lingkungan dari produksi dan penggunaan baterai. Permasalahan yang ada pada jurnal ini yang dapat saya tangkap atau saya review, yang pertama, kurangnya konsensus dalam LCA baterai. Belum ada kesepakatan mengenai metodologi yang tepat untuk mengukur dampak lingkungan dari baterai. Hal ini membuat sulit untuk membandingkan hasil antara studi yang berbeda. Kemudian ada variabilitas data dan pendekatan. Studi LCA baterai sering menggunakan batasan sistem yang berbeda, unit fungsional yang tidak seragam, dan sumber data primer yang bervariasi. Akibatnya hasil penelitian LCA dapat berbeda dalam skala besar. Kemudian dampak lingkungan dari penambangan. Penambangan bahan mentah seperti kobalt, terutama melalui metode artisanal, disebutkan sebagai salah satu sumber besar dampak lingkungan yang belum sepenuhnya dimasukkan dalam studi LCA sebelumnya. Perlu standarisasi. Jurnal ini merekomendasikan agar penelitian ke depan dapat menstandarisasi mengurangi ketidakpastian dalam hasil. Dampak dari fase penggunaan dan akhir masa pakai. Masalah lain adalah bagaimana penggunaan dan daur ulang baterai dapat berdampak pada lingkungan. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian dalam jurnal Analisis Life Cycle Assessment LCA baterai pada kendaraan adalah untuk mengeksplorasi dan mengkaji dampak lingkungan dari siklus hidup baterai, khususnya baterai lithium ion yang digunakan dalam kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Kemudian melalui LCA, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana studi-studi di masa depan dapat menjadi lebih representatif, interpretable, dan memiliki dampak yang lebih besar dalam menginformasikan pengembangan teknologi baterai yang lebih ramah lingkungan. Subjek penelitian pada jurnal Analysis Life Cycle Assessment LCA baterai pada kendaraan adalah baterai lithium ion yang digunakan pada kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Penelitian ini berfokus pada analisis siklus hidup dari baterai tersebut untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari produksi, penggunaan, dan pembuangannya. Metode penelitian pada jurnal ini, metode penelitian yang digunakannya yaitu adalah Life Cycle Assessment atau penilaian siklus hidup. Metodologi LCA digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak lingkungan dari baterai lithium ion selama seluruh siklus hidupnya, mulai dari ekstraksi bahan mentah, produksi, penggunaan, hingga pembuangan atau daur ulang.
LCA dalam penelitian ini terdiri dari 4 fase utama, yaitu definisi, tujuan, dan ruang lingkup. Menentukan pertanyaan yang ingin dijawab dan batasan sistem yang dianalisis. Kemudian analisis inventaris siklus hidup, mengumpulkan data tentang input, misalnya bahan mentah, energi, dan outputnya yaitu emisi atau limbah pada setiap tahap siklus. Kemudian penilaian dampak, yaitu mengevaluasi dampak lingkungan berdasarkan inventaris yang dikumpulkan. Kemudian interpretasinya itu menganalisis hasil dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan baterai yang lebih ramah lingkungan. Variabel dependennya itu emisi gas rumah kaca, penipisan sumber daya abiotik, potensi pemanasan global, kemudian potensi pengasaman. Hasil dari penelitian yang pertama itu dampak lingkungan beragam berdasarkan jenis baterai. Baterai dengan bahan kimia seperti NMCC, LPFC, LMOC, dan NCAC memiliki jejak karbon yang sebanding, yaitu dalam kisaran 200 sampai 225 kg CO2e per kWh kapasitas. Baterai NCO-LTO menunjukkan dampak lingkungan yang lebih tinggi, hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan bahan kimia lainnya, terutama karena densitas energinya rendah. Dampak berbeda berdasarkan siklus penggunaan. Jika baterai digunakan dengan siklus intensif lebih dari 2 kali sehari, NCO-LTO menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan karena memiliki siklus hidup yang lebih panjang. Namun jika baterai digunakan kurang dari 2 kali sehari, bahan kimia LVFC, NCAC, atau NMCC menjadi pilihan yang lebih baik. Kemudian kontribusi produksi inverter. Produksi inverter bertanggung jawab atas sekitar setengah dari dampak pemanasan global dari sistem baterai rumah tangga, serta sepertiga hingga setengah dari kelangkaan sumber daya mineral. Kemudian peran litium, meskipun sering dianggap sebagai elemen penting dalam dampak lingkungan baterai, litium ini sebenarnya hanya menyumbang sekitar 5-15% dari total dampak bahan aktif baterai. Perbandingan dengan teknologi penyimpanan lain, LCA komprehensif menunjukkan bahwa dari segi emisi karbon, baterai lithium ion (LIB) tetap lebih berkelanjutan daripada pembangkit listrik termal konvensional, meskipun digunakan dalam kombinasi dengan energi terbarukan seperti fotovoltaik (PV). Rekomendasi untuk studi LCA masa depan. Studi ini merekomendasikan standarisasi, metode penilaian dampak, batasan sistem, dan asumsi seputar pembuatan baterai untuk mengurangi ketidakpastian dalam hasil LCA dan memudahkan perbandingan antar studi. Hasil ini menyoroti pentingnya memilih jenis baterai dan sistem penyimpanan yang tepat serta penggunaan, serta pentingnya peningkatan efisiensi di berbagai tahap siklus hidup baterai dan pengaruhnya terhadap dampak lingkungan. Cara dan alat ukur variabel dependen. Cara mengukur variabel dependen yaitu pengumpulan data yang terkait dengan penggunaan bahan mentah, konsumsi energi, emisi, dan limbah selama produksi, penggunaan, dan pembuangan baterai dikumpulkan. Data ini diperoleh dari inventaris siklus hidup atau life cycle inventory yang mencakup seluruh tahapan dalam siklus hidup baterai. Analisis inventaris dilakukan untuk mengukur jumlah sumber daya yang digunakan dan limbah yang dihasilkan pada setiap tahapan, termasuk produksi bahan mentah, pembuatan baterai, penggunaan, dan pembuangan. Penilaian dampak memperhitungkan beberapa kategori dampak lingkungan seperti emisi gas rumah kaca, pemanasan global, penipisan sumber daya, pengasaman, dan potensi toksitas manusia. Interpretasi data hasil dari penilaian dampak dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan tentang seberapa besar dampak lingkungan yang dihasilkan dari siklus hidup baterai lithium ion. Alat ukur ada software atau model LCA. LCA biasanya diimplementasikan menggunakan perangkat lunak khusus yang dirancang untuk memfasilitasi perhitungan dampak lingkungan berdasarkan data inventaris siklus hidup. Unit pengukuran dampak lingkungan diukur menggunakan unit seperti kilogram CO2 ekuivalen untuk mengukur emisi gas rumah kaca, kilogram sumber daya yang digunakan untuk habis kilogram untuk penipisan sumber daya alam. Kelebihan atau kekuatan penelitian, yang pertama pendekatan komprehensif. Jurnal ini menggunakan metode life cycle assessment yang merupakan pendekatan ilmiah yang sangat komprehensif dan sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan baterai lithium ion dari awal hingga akhir siklus hidupnya. Fokus pada teknologi baterai modern. Jurnal ini membahas baterai lithium ion yang merupakan teknologi penyimpanan energi yang paling banyak digunakan dalam kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi saat ini. Kemudian rekomendasi praktis untuk studi LCA masa depan. Jurnal ini tidak hanya mengidentifikasi masalah dan tantangan dalam studi LCA, tetapi juga memberikan rekomendasi yang jelas bagaimana penelitian di masa depan bisa menjadi lebih akurat. Penekanan pada dampak lingkungan yang spesifik.
Jurnal ini secara rinci menguraikan berbagai jenis dampak lingkungan yang dihasilkan dari siklus hidup baterai, seperti emisi gas rumah kaca, penipisan sumber daya, potensi toksitas manusia, dan potensi pengasaman. Pertimbangan terhadap siklus penggunaan yang berbeda. Adanya perhatian khusus yang diberikan pada variasi dampak lingkungan berdasarkan intensitas penggunaan baterai, ini membantu dalam menyesuaikan pilihan baterai untuk kebutuhan spesifik. Relevansi dalam konteks energi terbarukan. Jurnal ini menempatkan dampak baterai dalam konteks sistem energi yang berkelanjutan seperti panas surya. Kelemahan penelitian dari jurnal ini yang pertama kurangnya data primer, kemudian variasi metodologi. Penelitian mencatat bahwa belum ada konsensus yang jelas mengenai metodologi LCA yang digunakan. Tidak spesifik pada lokasi geografis, LCA dalam jurnal tidak secara khusus mempertimbangkan variasi dampak lingkungan berdasarkan lokasi geografis tempat bahan baku diperoleh. Kemudian ketergantungan pada proyeksi masa depan. Beberapa rekomendasi dalam jurnal ini didasarkan pada proyeksi tentang tren masa depan. Fokus terbatas pada jenis baterai. Fokusnya masih terbatas pada teknologi baterai yang sudah dominan. Keterbatasan dalam aspek sosial, jurnal ini sangat fokus pada dampak lingkungan, tetapi tidak mengeksploitasi sumber daya alam, sosial, dan produksi. Kemudian kesimpulan dari jurnal yang saya review itu keterbatasan dalam LCA yang ada. Jurnal ini mencatat bahwa meskipun ada banyak penelitian tentang LCA baterai, masih terdapat ketidakpastian yang signifikan terkait dampak lingkungan dari baterai. Kemudian ada perlu standarisasi metode untuk meningkatkan konsistensi dan keandalan hasil LCA. Jurnal ini merekomendasikan standarisasi pendekatan dalam penilaian dampak, batasan sistem, dan asumsi terkait komposisi pembuatan baterai. Pentingnya mempertimbangkan skenario penggunaan. Penting untuk mempertimbangkan skenario siklus baterai yang berbeda dalam analisis LCA untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif. Dampak lingkungan berbasis kimia. Kesimpulan juga menyatakan bahwa bahan kimia baterai yang berbeda seperti MCC, LVFC, NCSC, dan SiO-LTO memiliki jejak karbon yang bervariasi. Pemilihan jenis baterai yang tepat tergantung pada penggunaan dan siklus pengisian yang diharapkan. Pentingnya data berkualitas. Untuk meningkatkan akurasi analisis LCA ini perlu adanya pengumpulan data yang lebih baik, terutama data primer yang terbaik dalam industri. Kemudian keseimbangan antara dampak lingkungan dan kinerja.